Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama patut kita aturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, tuntunan, serta campur tangannya, sehingga di pagi hari ini saya dapat bangun dan bisa mengerjakan suatu tugas ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Rolande Medici Hale. Saya berasal dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, dengan NIM 2101080016 dengan program studi pendidikan ekonomi. Oke, baik teman-teman, kita akan membahas tentang siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi sendiri merupakan suatu proses perputaran waktu yang berhubungan dengan data-data keuangan. Nah, tujuan dari proses siklus akuntansi ini sendiri bertujuan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang baik dan benar dan baku. Jadi, sebelum kita membahas tentang siklus akuntansi, maka kita harus mengetahui langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita dapat melakukan atau menjelaskan atau memaparkan tentang siklus akuntansi. Jadi, siklus akuntansi sendiri memiliki beberapa fase atau langkah-langkah. Yang pertama, bukti transaksi atau transaksi. Nah, nanti akan kita bahas per KD-nya. Jadi yang kedua, akun berarti akun yang lebih dari satu. Yang ketiga, jurnal umum. Yang keempat, buku besar. Yang kelima, neraca saldo. Yang keenam, jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kedelapan, laporan keuangan. Nah, di sini fix terjadi suatu keputusan untuk dibentuknya suatu laporan keuangan. Yang ke-9, jurnal penutup. Yang ke-10, neraca saldo. Yang ke-11, jurnal pembalik dan kembali ke bukti transaksi atau transaksi. Jadi, di sini merupakan rantai perputaran waktu yang menyusun tentang data-data keuangan yang akan kita bahas. Oke, kita langsung masuk dalam KD pertamanya, yakni T, transaksi atau transaksi. Jadi, menurut info yang saya kumpulkan entah dari media massa atau dari sumber-sumber pengetahuan lainnya seperti buku, jadi saya menemukan sini transaksi merupakan suatu kegiatan menambah, mengurang, menarik, dan lain-lain sehingga menghasilkan sebuah bukti data yang disebut transaksi. Contohnya pembelian pulsa listrik. Jadi, pembelian pulsa listrik merupakan suatu proses perdagangan atau proses pertukaran dari uang dan barang. Jadi di sini transaksi yang terjadi seperti saya ingin beli pulsa dengan uang dan mereka memberikan saya suatu bukti uang, bukti pengiriman yang terjadi, suatu bukti pengiriman yang masuk ke akun saya agar saya bisa merasakan hal tersebut. Jadi setelah transaksi tersebut berlangsung akan ada apa yang namanya bukti transaksi sebagai acuan di mana data tersebut memang ada. Jadi yang kedua, kita masuk yang kedua, akun atau akun 1, akun 2 dan lain-lain. Akun merupakan kumpulan catatan data yang masuk akibat dari transaksi. Contohnya pengiriman pulsa listrik ke akun tersebut. Jadi akun ini merupakan suatu bentuk apresiasi dari pencatatan transaksi yang sudah dimasukkan ke dalam akun. Contohnya penerimaan pulsa listrik dari orang tersebut yang membeli dengan akunnya untuk dia pakai di rumahnya. Oke, setelah akun ada jurnal umum. Nah, jurnal umum di sini merupakan tempat atau media untuk mencatat segala jenis data transaksi yang terjadi, seperti yang pertama catatan kas, catatan piutang, dan catatan lainnya. Jadi jurnal umum merupakan media-media mencatat. Jadi media-media catatan yang dikhususkan untuk mencatat segala jenis transaksi dari akun-akun yang berbeda, seperti akun kas, akun piutang, dan akun lain-lainnya yang berkaitan dengan administrasi. Nah, setelah jurnal umum, kita masuk ke buku besar. Buku besar merupakan buku pencatatan utama dari semua jenis transaksi dan dari semua
jurnal yang masuk. Jadi buku besar ini merupakan suatu pencatatan umum dari semua jenis jurnal yang masuk, seperti dia membedakan yang pertama jurnal umum tentang catatan kas, yang kedua tentang saldo, yang ketiga tentang piutang, dan lain-lain. Jadi pengertian buku besar sendiri merupakan yang saya cari dan saya temukan, buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba. Jadi buku besar ini merupakan suatu langkah-langkah untuk acuan kita membuat satu laporan keuangan. Oke, setelah buku besar kita masuk ke neraca saldo. Neraca saldo sendiri merupakan kegiatan rekapan data dari buku besar yang telah disusun secara sistematis. Nah, sistematis di sini merupakan suatu hubungan yang teratur dan logis. Umpamanya, sistematis dari penyebutan angka 1 sampai 10. Jadi, sistematis di sini berarti merupakan suatu urutan-urutan yang sudah harus benar-benar terjadi, seperti penyebutan 1. Kita tidak bisa langsung sampai 1 sampai 10. Jadi sistematis ini berarti merupakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu merupakan sistematis atau urutan langkah-langkah yang logis, yang benar. Jadi setelah kita masuk dalam neraca saldo, maka semua rekapan hasil dari buku besar yang sudah kita cantumkan dalam buku besar, kita masukkan ke dalam neraca saldo agar kita bisa melihat data-data yang masuk dari buku besar secara sistematis dan kita pisahkan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Jurnal penyelesaian. Selesai dari neraca saldo, kita masuk ke jurnal penyelesaian. Kebenaran fakta. Jurnal penyelesaian merupakan kebenaran fakta dari data-data yang telah disesuaikan dengan benar atau secara benar. Nah, dari sini jurnal penyelesaian ini merupakan suatu bentuk kritikan kecil yang ditulis untuk menyesuaikan data-data yang masuk dari akun-akun akibat dari transaksi jurnal umum sehingga masuk buku besar, sehingga kita menyesuaikan data-data tersebut secara benar dan logis. Di sini neraca saldo. Neraca saldo merupakan data-data yang diambil dari buku besar, kemudian diformulasikan untuk mengetahui kesamaan jumlah kredit dan debit dari akun-akun transaksi. Nah, di sini neraca. Neraca sendiri merupakan suatu bentuk, kalau di matematika dulu, neraca itu merupakan suatu timbangan atau tolak ukur. Jadi di sini neraca saldo merupakan berarti suatu tolak ukur antara kedua atau lebih dari pada saldo-saldo tersebut. Jadi ini merupakan metode pembandingan atau neraca saldo ini dari data-data yang masuk. Di sini setelah neraca saldo kita masuk ke laporan keuangan. Nah, fix. Dari sini kita sudah masuk ke laporan keuangan, berarti semua yang dilaporkan dari transaksi masuk ke akun, masuk ke jurnal umum, masuk ke buku besar, masuk ke neraca saldo dan jurnal penyelesaian sampai dengan laporan saldo dengan neraca saldo sudah fix, berarti sudah mantap untuk dibuatkan suatu laporan keuangan. Sini pengertian laporan keuangan sendiri merupakan pengambilan keputusan data dari langkah-langkah yang sudah dilewati seperti transaksi neraca yang sudah saya sebutkan tadi untuk kita buat suatu laporan keuangan yang baik. Nah, jadi dari fungsi siklus akuntansi ini tersebut memiliki fungsi. Nah, fungsi dari siklus akuntansi ini yakni membuat suatu laporan keuangan yang baik. Itu menurut saya setelah saya membaca. Jadi setelah laporan keuangan masuk pada jurnal penutup. Jadi di sini jurnal penutup atau akun nominal
merupakan bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode atau pembukaan. Nah, untuk menyampaikan neraca akhir. Jadi di sini dia hanya merupakan suatu bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode atau pembukaan dan pembukaan. Nah, di sini yang terakhir pengertian neraca. Setelah dari jurnal penutup kita masuk kepada pengertian neraca akhir. Jadi neraca akhir merupakan neraca dari sebuah siklus akuntansi awal. Jadi neraca akhir ini hanya ada perubahan nama tetapi tidak dengan perubahan isinya. Jadi perubahan neraca akhir ini sama dengan neraca awal, namun hanya diganti dengan nama neraca akhir. Ya teman-teman, itu sekilas penjelasan dari saya. Saya mohon maklumi kesalahan saya, mungkin ada kurang atau lebih. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan masukan, kritikan dan saran yang dapat membangun video saya ini, tolong teman-teman share di kolom chat. Oke, sekian, selamat pagi, sekian dan terima kasih.